ruqyah dimanapun kalian berada. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya, kesembuhan. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, kali ini berbeda teman-teman karena Ustadz Imron lagi tidak enak badan. Jadi kita mempunyai sesi baru yaitu semoga lekas sembuh juga buat Ustadz Imron. Ya. Mohon doanya sahabat buat Ustadz Imron. Beliau lagi ingin dimanja, ingin disayang-sayang dan ingin didoakan. Semoga buat beliau segera sembuh. Amin. Amin, amin. Oke, hari ini kita membahas tentang siapa saja yang ingin diruqyah tapi takut Karena kesurupan sesuai gitu. Dengan DM tadi malam. Iya, betul. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat. Bagi sahabat di rumah, kita bahas mengenai kesurupan karena topik ini sangat menarik ya. Banyak sekali sahabat-sahabat kita di rumah yang kepingin diruqyah sebenarnya, namun takut akan reaksi kesurupan. Itu, ya. Jadi persepsi yang teman atau sahabat lihat di rumah karena di media-media media sosial maupun di televisi nasional itu banyak sehingga kesannya kan jadi ngeri gitu kan. Ya. Nah, kali ini kita bahas karena ada beberapa yang tanya mengenai ruqyah. Jadi seperti ini sahabat, jika yang terjadi pada saat ini berdasarkan pengalaman kita ya, dengan pengalaman kita, jadi menyinggung pihak manapun atau praktisi manapun bahwa berdasarkan pengalaman kita kesurupan yang sudah terjadi atau yang sudah pernah terjadi itu hanya sekedar reaksi saja, sekedar reaksi bahwa energi negatif atau mungkin bisa dikatakan astral atau makhluk mendiami atau makhluk yang berada di dalam tubuhnya itu mengalami gesekan sahabat dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai mukjizat dan mengandung nur ya, itu membuat mereka tidak menyampaikan sesuatu. Jadi pada saat mereka menyampaikan sesuatu itu si tukangnya yang diruqyah ini sahabat, sehingga seolah-olah kesurupan. Nah, kesurupan sendiri itu ada banyak jenisnya juga. Ada yang kooperatif, enak diajak ngobrol, ada juga yang frontal, yang diajak bertarung gitu. Jadi macam-macam yang membuat banyak sahabat kita itu takut. Nah, kembali lagi sahabat, berdasarkan pengalaman kita, jadi tidak settingan, real. Kenapa? Karena itu adalah reaksi gesekan energi dari mukjizat ayat-ayatnya Allah dengan energi negatif. Jadi tidak dengan sengaja dimasukkan atau dimediumisasi atau menjadi mediator. Kenapa itu tidak bisa kami sampaikan seperti itu? Karena proses sebagai mediator itu sangat berbahaya, sangat berbahaya tanpa orangnya bercapable gitu ya. Ya, betul. Jadi jika tidak memiliki knowledge yang khusus, tidak memiliki ilmu, atau maksudnya ilmu itu mempelajari. Karena hal ini sebenarnya bisa dipelajari juga sahabat. Jadi ada ayat-ayat yang perlu kita garis bawahi adalah bangsa jin atau sosok astral itu tidak bisa dipercaya dengan mudah, tidak bisa dipercaya karena mereka itu sudah memiliki sifat-sifat dasar khianat atau menyesatkan, betul. Jadi sesuai dengan kisahnya Nabi Sulaiman. Siapa sih yang nggak tahu memiliki yang licik? Jadi ada suatu buku sihir yang sengaja disimpan oleh salah satu jin, diletakkan di bawah kursi yang atau tahtanya Nabi Sulaiman, biasa beliau duduk di situ dengan tujuan suatu saat nanti berharap ditemukan seseorang yang untuk memfitnah Nabi Sulaiman.
bahwa Nabi Sulaiman itu menggunakan sihir. Terbukti ada buku-buku sihir, dan itu terbukti pada saat beliau sudah wafat. Tak lama kemudian ditemukanlah buku sihir tersebut di bawah singgasana atau kursi dari Nabi Sulaiman. Sehingga diyakini, sebagian besar meyakini Nabi Sulaiman menggunakan ilmu sihir atau semacamnya ya, bekerjasama dengan jin, karena beliau rajanya jin dan lain-lain pada saat itu. Nah ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menjadi teman ya, atau partner atau rekan ya, dan sesungguhnya tidak dikodratkan. Jadi ini sudah melawan ya, tidak sunnah juga. Kita juga tidak dikodratkan untuk kerjasama dengan jin, sama dengan memiliki khodam. Itu harus orang-orang tertentu ya, yang tentunya atas izin Allah. Jadi sekali lagi sangat-sangat amat berbahaya jika kita dengan sengaja memasukkan atau memediumisasi atau menjadi mediator tanpa memiliki atau didampingi orang-orang yang kompeten, karena sesungguhnya hal tersebut membahayakan bagi sang mediator, juga bagi pendengarnya atau audiensnya gitu. Audiens juga, tapi yang lebih penting bagi yang memasukkannya, yang sebagai yang memasukkannya. Jadi dia ya jin. Kenapa? Karena jin bisa jadi pura-pura nurut, dan si yang memasukkan ke dalam tubuh mediator itu, yang memasukkan makhluknya itu merasa sakti kadang-kadang. Oh ya, ini jinnya nurut sama saya sakti, sehingga lupa bahwa semuanya itu la atas izin Allah. Dan itu sudah tipis sekali itu sahabat. Jadi pembelokannya sangat tipis. Iya, jadi proses proses kerasukan atau kesurupan atau istilahnya semacam itu sangat berbahaya sekali. Itu kenapa kita sangat berhati-hati sekali, hampir tidak pernah, dan sepertinya tidak pernah ya, bukan hampir tidak pernah ya. Sebenarnya tidak pernah kita lakukan selama di ruqyah di rumah aja. Karena memang yang metode yang kita terapkan adalah metode-metode yang sesuai dengan sunnah Qur'ani ya. Kita dakwah di Quran dan sesuai dengan yang ada dianjurkan oleh Nabi. Nah, sahabat, kenapa sih kok harus takut dengan prosesi ruqyah kesurupan? Karena pada dasarnya rasa takut itu sebenarnya sudah merupakan gangguan. Jadi pada saat sosok astral atau energi negatif mempengaruhi pikiran, lalu kita diarahkan untuk ruqyah. Ada ruqyah kan mendengarkan ayat Allah. Ruqyah itu adalah doa. Ya. Dari sudut manapun tidak ada salahnya sama sekali. Di ruqyah itu atau digendam istilahnya dan lain-lain, bukan. Namun itu perlu diwaspadai bahwa siapa tahu atau bisa jadi ketakutan untuk diruqyah itu sudah melakukan gangguan atau oleh sosok astral atau energi negatif, untuk jangan meruqyah. Itu ya sahabat ya. Oke sahabat, mungkin tidak banyak sih yang kita sampaikan malam ini sahabat. Akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Namun yang jauh lebih jangan sampai sekali lagi terhasut tersebut. Itu sangat tipis sekali. Itu memainkan hal tersebut, ya. Mungkin jadi mediator. Bahkan istilahnya sampai hal-hal yang negatif atau energi negatif itu menguasai atau ini sudah merupakan gangguan juga sahabat. Nah, jadi jangan khawatir, justru lebih bagus ya sebenarnya ya, pada saat diruqyah prosesi kesurupan atau hal-hal semacam itu terjadi, itu bukan hal yang perlu ditakuti, karena insya Allah ditangani oleh orang-orang kompeten di bidangnya. Dan selama pengalaman kita juga, kita tidak pernah menantang bangsa mereka, tidak pernah
menyakiti atau menyiksa ya. Iya. Namun kita hanya menggertak, mengancam ya dengan membacakan ayat-ayat Allah. Iya. Insya Allah atas izin Allah, atas kuasa Allah, dengan sendirinya mereka merasa panas atau tidak muncullah negosiasi ya. Negosiasinya apa? Kita arahkan untuk bisa keluar secara baik-baik. Lalu kita arahkan untuk bisa masuk Islam atau syahadat ya. Lalu kita sampaikan bahwa hal tersebut adalah salah satu contoh perbuatan zolim. Karena apa? Perbuatan zolim itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Hanya itu aja yang kita lakukan. Jadi tidak pernah kita menantang, ngajak. Itu sangat itu tadi riskan sekali sahabat. Kerasukan dan lain-lain itu sangat-sangat riskan. Mungkin ada pengalaman kalau saya dulu saat di tepatnya di Malang ya, itu pernah beberapa kali jadi mediator atau sempat juga tarung ya dengan dukun secara langsung, dan itu apa ya, dulu bangga bisa mengalahkan dukun, kemudian membentengi, kemudian membalikkan serangan dukun. Kemudian dari ke arah kesini hati itu gimana ya, ingin sakti, ingin dilihat orang itu sakti. Tapi dari kesini apanya aku wajib nguber sakti, mengejar ya. titel sakti itu tersendiri. Jadi apa kata orang ya, kemudian secara logika juga ngapain juga menantang orang, kemudian ada jin ngampar, nggak ngapa-ngapain dijailin gitu kan. Jadi biasanya yang rekan-rekan kami yang baru-baru belajar ya, biasanya iseng-iseng tuh baru bisa ada jin lagi nongkrong-nongkrong di jendela, ditarik dimasukin botol. Padahal jalannya dia apa coba, sama-sama makhluk kan ya. Nah ini yang membahayakan ya, membahayakan bahwa jangan sesama makhluk hidup saling menjolimi sama, karena mereka juga punya hak, punya hak, dan tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara seperti itu. Makanya sekali lagi, jika tanpa didasari oleh knowledge, oleh skill yang tepat ya, pengalaman, dan ada guru yang jelas tentunya, karena sanadnya harus jelas. Kalau ditanya gurunya siapa, waduh saya gurunya otodidak, saya belajar dari gunung tahu-tahu bisa. Nah ini yang perlu dihindari, karena nah itu sangat tidak boleh. Kita benar-benar harus ada gurunya dari mana nih, gurunya benar-benar kompeten dan diakui, dan sanadnya jelas, nyambung sampai ke Nabi Muhammad, sunnah apa yang dilakukan, harusnya seperti itu harusnya ya. Namun tidak menyalahkan juga cara-cara teman-teman praktisi yang lain, karena mungkin bisa jadi itu adalah kelebihan yang diberikan Gusti Allah yang pasti harus jadi manfaat bagi orang lain, harus jadi manfaat. Namun sekali lagi, balik lagi ke topik kesurupan, bahwa jangan takut sahabat. Kesurupan itu bukan hal yang menakutkan. Kami belum pernah ketemu orang kesurupan meninggal. Iya, betul. Kesurupan terus gara-gara kesurupan meninggal. Jadi tidak ada ceritanya perannya, tugasnya malaikat penyebut nyawa itu digantikan seorang jin gitu. Nggak ada. Jadi jangan khawatir. Itu hanya manipulasi. Sesungguhnya mereka itu lemah. Jika menghadapi orang-orang yang beriman, menghadapi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah Allah tidak pernah ingkar ya. Allah mengizinkan ikrarnya iblis pada saat untuk sujud ya, tapi bukan sujud menyembah Nabi Adam, namun sujud untuk menghargai atau menghormati Allah menciptakan makhluk yang mulia, yang sempurna. Jadi si iblis ini berikrar ingin mengganggu atau membujuk rayu
umat-umat yang tidak beriman. Dan Allah mengizinkan. Namun bagi orang yang beriman tidak bisa didekati. Betul. Jadi ayo kita kembali lagi, lebih dekat lagi kepada Allah. Dekat. Ya. Ibadah kita nggak usah amalan-amalan puasa yang aneh-aneh atau apalah. Kita Yang cukup tidak sholat jelas, aja, ya. Sholat 5 waktu yang wajib-wajibnya. Wajib aja. Kalau sholat 5 waktunya udah bagus ya, mungkin bacaan-bacaannya ditambahin. Ya, Kalau sudah bisa khusyuk sedikit, sunnahnya ditambahi, ya nggak pernah sunnah tambah sunnah. Intinya adalah lebih dekat kepada Allah. Ya. Itu aja. Ruqyah tidak menakutkan, kesurupan tidak menakutkan, ya. Jadi sahabat, jika sahabat ingin diruqyah, silakan langsung hubungi nomor nomor deskripsi yang ada di deskripsi. Segera nanti admin akan menyalurkannya, ya, merespon. respon langsung. Mungkin itu dulu kali ya, Ya, karena betul. sebenarnya kita ada beberapa pasien yang Tidak ingin diruqyah, Ya. namun beliau tidak bersedia untuk in-frame. frame. Jadi kita offline aja. Ya, offline aja. Ya. Oke. Itu dulu. Ya, betul. Terima kasih Terima kasih. sahabat. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe tentunya. Betul. Tekan tombol notifikasinya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Jadi ya kita langsung aja ke pasien yang berikutnya. Karena malam ini harus segera kita selesaikan. Mudah-mudahan cuaca mendukung nih. Ya.